pagi rekan-rekan semua. Selamat datang dan kembali lagi bersama dengan saya Laura Pelankahu yang akan memandu acara HET pada pagi hari ini atau Heroes Expert Talk. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya rekan-rekan yang sudah bergabung. Selamat pagi, pagi semua, pagi Kak Elsa. Gimana kabarnya nih? Kalau di tempat saya tuh kan di Bali ya, di Denpasar. Aduh, lagi panas sih hari ini. Panas banget. Boleh di-chat, di-share rekan-rekan nih dari mana aja sih? Kayaknya setahu saya nih ya, kalau HET seperti ini kita asalnya dari berbagai macam daerah. Nah, oh Kalimantan, oh Balikpapan dingin, hujan. Sekarang ini kan lagi ini ya, musim panas bukan sih? Aceh panas, aduh sama ya kayak di sini. Lumayan ya. Aduh, selamat pagi semuanya. Buat rekan-rekan, hari ini topiknya pokoknya menarik banget. Kita akan membahas tentang asam urat. Tapi jangan sendirian datangnya. Ini masih ada waktu. Tetap kita bisa ajak rekan-rekan kita yang lain, siapa tahu ada yang membutuhkan tentang topik ini. Jadi silahkan dipanggilin, suruh ikut semua bareng-bareng sama kita ya di sini. Selamat pagi semuanya. Di sini ada yang baru pertama kali hadir kah? Boleh dong di-chat kalau yang baru pertama kali hadir di sini di HET. Jadi mungkin bingung ya kalau baru pertama kali hadir kok ini Laura kok ngomongnya selamat pagi, padahal kan sekarang udah gelap ya, kenapa pagi? Tenang, saya tuh di Bali. Bali tuh malah lebih malam lagi mungkin ya, karena kita Wita. Jadi eh kita memang ngucapin salam itu selalu selamat pagi. Kenapa? Supaya masih semangat kayak di pagi hari walaupun udah jam segini. Kerasa nggak sih semangatnya, rekan-rekan? Semangat ya, semangat kita hari ini karena kita topiknya tuh seru banget. Aduh, ada yang chat baru sembuh asam urat. Nah, itu deh. By the way, umur berapa ya? Udah asam urat. Sekarang tuh asam urat itu kayaknya makin lama makin muda ya gitu. Nanti coba ya kita ngobrol bener nggak sih kayak gitu. Oke, hari ini saya nggak sendiri karena tentunya kalau mau ngobrolin tentang asam urat, tentang kesehatan kita harus ditemani sama dokter dong ya. Jadi hari ini saya akan ditemani oleh dokter kita yang cantik, Dokter Nadia Anissa. Beliau itu dari Banjarmasin. Nah, tapi sebelum kita kenalan sama Dokter Nadia dan sebelum kita ngobrol sama beliau, saya ingin memperkenalkan komunitas Heroes ini dulu, karena kita komunitas Heroes ini tuh termasuk dalam PT HDI yang sudah menjadi sponsor utama selama kayaknya udah 5 tahunan deh untuk kegiatan Heroes Expert Talk kita setiap minggu. Jadi kalau udah terus-terusan kita bareng-bareng, masa sih kita nggak kenal ya sama sponsor kita? Nah, oke. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Tunggu, tunggu. Sepertinya ada yang salah. Saya coba sekali lagi share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat? Boleh tolong di kolom chat bantu saya untuk kasih tahu udah terlihat belum ya? Sudah ya? Oke. Nah, welcome to HDI Family. Jadi HDI itu apa sih? Nah, PT HDI itu sebenarnya merupakan perusahaan network marketing. Jadi dia bergeraknya di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan. Fokusnya itu di bidang perlebahan, produk-produk perlebahan. Awalnya itu udah berdiri di Singapura. Kayak udah 40, hampir 40 tahun ya. Dari tahun 1986. Terus dia melebarkan sayap ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, dan masuk ke Indonesia sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu. Nah, di Indonesia sendiri,
Kita itu udah punya lebih dari 130 kantor cabang. Luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke dan sudah melayani lebih dari 2,7 juta masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan itu adalah kantor pusatnya HDI. Ada di Menteng, di Jakarta. Jadi mungkin kalau yang di Jakarta bisa mampir-mampir ke gedung kita yang luar biasa, yang lucu, unik seperti sarang lebah, itu kantor pusat kita, HDI Hive namanya, HDI Hive Menteng. Oke, nah bagaimana dengan produk-produknya? Produk HDI itu dijamin aman, kenapa? Sudah terbukti, banyak sekali sertifikasi dan penghargaannya. Jadi, kita udah terdaftar di Badan POM, ada sertifikat halal dari MUI Indonesia, bahkan dari beberapa negara lainnya ya, gitu. Jadi, produknya itu sangat-sangat terpercaya dan terlebih lagi kalau dilihat di sebelah kanan ada buku MIMS, itu adalah buku yang digunakan oleh, eee, para ahli di bidang kedokteran untuk kalau membuat resep. Nah, kebanyakan produk kita tuh sudah masuk dalam buku MIMS ini. Jadi buku MIMS ini adalah buku yang diakui di bidang kedokteran, membantu para dokter untuk kalau mau meresepkan obat, meresepkan suplemen, nah kita kan suplemen ya, kita tuh masuk di dalam situ, jadi bisa diresepkan oleh dokter. Bagaimana dengan bisnisnya? Bisnisnya itu keren banget karena kita pastinya udah terdaftar ya di APLI, terus kita juga punya sertifikasi syariah yang berarti sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi nggak ada riba, nggak ada goror, aman, super aman. Gitu. Nah, kita kenalan sedikit dengan produk-produknya ya. Tadi kan saya sempat bilang kita tuh masuk di buku MIMS. Berarti apa? Berarti itu ilmiah. Berarti ada research-nya gitu. Produk-produk kita. Karena memang produk HD itu prinsipnya ANSA, alami dan ilmiah. Jadi memang bahan dasarnya alami, tapi bukan sekedar alami seperti jamu yang kita bikin sendiri gitu ya. Karena ini sudah ada uji ilmiahnya. Jadi pembuatannya pun sangat terstandar gitu. Nah, kalau kita lihat coba deh, ada nggak yang rekan-rekan favorit nih? Coba di kolom chat ada yang favorit nggak? Ini nih yang pas COVID viral banget ya. Madu, Propoelix. Nah, itu viral banget. Kenapa? Karena memang sangat-sangat baik ya untuk membantu daya tahan tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya produk namanya 4 Star. Itu ada Propoelix tadi, antioksidannya tuh tinggi banget, bisa meningkatkan imunitas, ada Polenergi, honeybee pollen, itu untuk melengkapi nutrisi harian kita, vitamin otak, kalau yang susah fokus, susah konsen, nah pakai deh itu. Royal Jelly untuk regenerasi sel, terus Clover Honey, nah Clover Honey itu memang untuk supaya penyerapan nutrisi kita tuh maksimal. Tapi nggak cuman itu, HD itu nggak cuman itu, ada banyak produk buat anak-anak juga ada Gummy Bees, kita ada Herbal Remedy dan Honey Bees ya buat kalau nggak enak tenggorokan. Terus kita ada rangkaian Better Botanics buat mulai dari baby, anak, dewasa juga ada. Jadi mulai dari ujung rambut nih, shampoo, serum, sampai buat badan, semua ada deh pokoknya. Bahkan yang terbaru kita tuh punya Bio Body Wash. Jadi silakan dicoba, pokoknya semuanya seru dan kalau kalau ngomongin Better Botanics ya, itu tuh wanginya tuh enak banget, cobain deh. Dan kita juga punya produk skincare. Nah, skincare kita itu made in Korea. Kita punya Six Core antioksidan. Yang mana kita tahu antioksidan itu kan penting banget ya. Dan kita tuh kan alami. Jadi antioksidannya pun berbahan dasar perlembahan, dari buah-buahan, dari bunga. Pokoknya semuanya alami. Apalagi karena buat buat kesehatan kulit kan nggak bisa main-main ya gitu. Kita harus pakai yang aman untuk jangka panjang. Nah, kita itu bebas dari 14 bahan kimia berbahaya. Jadi selain emang aman untuk pemakaian jangka panjang, aman juga untuk ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Kita punya ada rangkaian V-Line. V-Line itu untuk kulit yang normal cenderung berminyak, ada W-Line untuk yang normal cenderung kering. Pakai kombinasi-kombinasi juga bisa.
tinggal konsul aja nanti. Kita tuh punya loh Smart Skin Advisor yang kita bisa konsul. Karena saya pribadi juga pakainya campur-campur. Dan kita juga punya device namanya LV Pro. Jadi kalau kita pakai skincare, pakai LV Pro, itu nyerap skincare-nya bisa 10 kali lebih baik. Keren kan? Masih banyak deh, pokoknya kita punya ada anti acne, kita punya yang best seller juga ada SS cream, itu kayak tinted sunblock gitu. Oke, jadi kalau memang pengen tahu lebih banyak, saya sih menyarankan memang coba akses sendiri gitu. Bisa lihat di produk-produk HD itu kita bisa lihat di katalog online-nya, bisa langsung akses di HD e-learn, tapi ini memang untuk yang sudah member ya, untuk bisa akses gitu. Untuk lebih lengkapnya, kita juga ada Zoom training tentang Product Knowledge. Jadwalnya bisa silahkan rekan-rekan tanya ke teman-teman yang mengundang rekan-rekan semua ke sini. Oke, aduh pasti udah nggak sabar ya. Saya kok dari tadi ngomong panjang banget ya tentang eh, sponsor kita hari ini. Tapi saya yakin pasti udah nggak sabar untuk mendengarkan obrolan kita dengan Dokter Nadia. Halo dok, Halo, sudah hadir Kak di Laura, sini. pagi. Pagi teman-teman semuanya. Pagi dok, makasih banget bisa sharing di sini. Sebelum kita ngobrol sama Dokter Nadia, aku mau kenalin dulu ya, siapa sih Dokter Nadia ini? Jadi Dokter Nadia ini sudah punya anak, ada dua, kayaknya masih balita ya. Satu udah 6 tahun ya dok ya, satu udah enam Iya, tahun, satu masih 3 tahunan ya dok ya. Gitu. Jadi Dokter Nadia ini lulusan dari FKULM dan sekarang ini dokter umum di RSUD dan juga di Apotek Kimia Farma. Certified juga loh lactation counselor dan pastinya beliau ini juga menjalankan enterpriser ya, sebagai enterpriser ya dok ya, iya Executive Diamond benar. Leader di HDI. Dan kalau mau ketemu Dokter Nadia, langsung aja ke sosial medianya. Kenapa? Karena beliau aktif sharing-sharing di sana ya. Jadi bisa langsung ngobrol sama Dokter Nadia di sana. Tapi sebelum kita follow sosial medianya, kita mau ngobrol dulu hari ini sama Dokter Nadia. Selamat pagi, Dok. Pagi, Kak Laura. Kak Laura apa kabar? Gimana kabarnya? Baru nanya aku gimana kabarnya. Sama-sama. Baik, aku baik, Kak Baik. Laura. Oke, baik ya. Nah, kita mau ngobrol nih, Dok, sebenarnya soal asam urat, Dok. Jadi baru-baru baru-baru ini sih kayak aku baca di kompas.com ya gitu ada orang yang bilangnya keluhannya nyeri kaki terkait asam urat. Ternyata gagal ginjal kronis gitu. Terus ada juga nih video viral waktu itu di platform X, Twitter ya, platform X itu nyebut asam urat itu bukan penyakit mandiri tapi gejala gagal ginjal gitu. Tapi waktu itu di kompas.com sempat ada yang bilang juga para ahli tapi menegaskan pernyataan ini nggak tepat gitu. Asam urat itu penyakit metabolik. Apalah dengan bahasa-bahasanya ya gitu. Sampai aku tuh bingung. Ini sebenarnya informasi Mana yang yang beredar benar banyak sih? banget ya. Yang gitu loh dok. Yang benar tuh yang mana kan? Maksudnya kayak saya atau mungkin banyak rekan-rekan di sini kan kita awam ya. Kan maksudnya kita perlu tahu mana informasi yang benar, mana yang salah supaya kita tahu nih, kita harus bagaimana, ya nggak sih, Dok? Betul. Apalagi Nah, pas makanya banget ya temanya ini habis Lebaran. Mungkin di sini teman-teman atau orang sekitarnya habis Lebaran Haji Kurban kemarin ada yang ngerasain nih gejala-gejalanya atau sudah mendiagnosa dirinya sendiri bermodalkan Google misalnya. Aku kayaknya asam bahaya urat nggak deh. sih, Dok? Diagnosa sendiri tuh bahaya nggak sih, Dok? Iya, iya, kadang bisa bisa overdiagnosis, bisa underdiagnosis. Oh, Jadi bisa pengobatannya malah jadi nggak tepat gitu. malah ngaco ya, Dok ya. Nah, Hmm, oke rekan-rekan. Jadi kita nih benar-benar mau ngobrol santai lah ya, tentang apa sih nih si asam urat ini supaya kita nggak salah ya. Dan kalau rekan-rekan mau bertanya, silahkan langsung ketik aja di kolom komen. Jadi nanti di akhir kita akan ada Q&A. Jadi sambil jalan, sambil ketik juga nggak apa-apa. Oke? Oke dok. Jadi
Jadi asam urat itu apa sih, Dok? Oke, jadi kita bahas sharing pelan-pelan ya, dengan bahasa yang Iya, sesederhana mungkin biar Kak Laura dan teman-teman yang lain bisa lebih memahami seperti itu. Aku share screen yes, ya, biar please. ada gambar-gambarnya sedikit. Nah, ini Silahkan, boleh, kelihatan? Dok. Belum, Dok. Oke, kayaknya masih loading. Mm-mm. Nanti kabarin kalau udah muncul ya. Udah muncul, Oke. aman. Nah, jadi kita hari ini temanya bahas asam urat khususnya pada yang muda-muda kayak kalau Laura bilang tadi, ada yang bilang di kolom chat, aku baru sembuh dari asam urat itu umurnya berapa ya? Ya, jadi karena ya emang ya waktu dulu kita kira ini tuh penyakitnya cuma bisa menyerang yang usia dewasa lansia gitu. Tapi Iya, makin benar. kesini gitu kan, udah mulai nih terlihat teman-teman seangkatan bahkan orang-orang yang mungkin lebih muda dari kita itu udah mulai merasakan gejala asam uratnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya kan asam urat itu sendiri? Nah, jadi Mm-mm. bisa dilihat ya ini gambarnya. Paling sering emang gejalanya yang ada di kaki dan di jempol ini. Kalau aku pribadi ya menemukan pasien tuh Hmm, paling sering. Makanya ini salah satu ikonik yang biasanya dimunculkan ketika kita bahas asam urat. Jadi asam oke. urat itu kalau urat nama bekennya tuh gout arthritis gitu. Kita bicaranya Nggak terkenal ketika ya nama bekennya. iya, ada nama bekennya gout arthritis gitu. Karena bahasa Mm-mm. ilmiahnya radang sendi itu kan arthritis dan ini tuh Hmm, jenis radang sendi yang tipe gout gitu. Kenapa oke. gitu kan? Nah, karena memang si gout arthritis itu disebabkan karena penumpukan dari kristal asam urat atau yang disebut dengan hiperuresemia. Dan Hmm. penumpukannya itu sendiri biasanya terjadi di sekitar persendian, kalau Laura. Jadi makanya Oh, oke. keluhan keluhan utamanya biasanya di sekitar seputar-seputar sendi dan tulang gitu. Nah, dia akan memunculkan gejala nih karena penumpukan si kristal asam uratnya itu tadi bengkak, nyeri, merah. Terus kalau kita lihat gambar yang ini, yang Mm-mm. ngejendul ini, itu biasanya akan terbentuk yang namanya tofus di sana gitu. Tofus Apa tuh itu, tofu? tofus itu kayak pengkristalannya itu kayak batunya gitu loh. Jadi bentuk Hmm. kakinya udah nggak lurus lagi. Jadi walaupun dia udah berobat ya, misalnya nih asam Mm-mm. uratnya udah diobatin dan turun, nanti jendolanya akan tetap ada karena tofusnya masih banyak di sana. Ibaratnya tertumpuk gitu. Oh, oke. Asam urat ini tuh kayak jenis penyakit yang serangan-serangan gitu loh kalau Laura. Jadi anggapannya kita yang pernah kena asam urat, terus kan misalnya kita berusaha nih untuk menghindari, mengobati kan, sembuh nih kita Hmm. dari asam urat. Suatu saat jika ada penyebabnya lagi, terpapar lagi nih dengan penyebab-penyebabnya, kita bisa kena serangannya lagi gitu. Jadi kayak dia sifatnya Oke. akut-akutan. Jadi nggak benar-benar sembuh gitu ya? Kalau secara sembuhnya bisa benar-benar sembuh, tapi kambuh lagi, bisa kambuh lagi. Kalau Oh, misalnya pola hidupnya nggak dibenerin gitu. Kalau kalau Laura sendiri pernah asam urat nggak? aku, nah aku tuh nggak tahu. Kalau di tangan tuh bisa nggak sih, Dok? Di Iya, tangan aku tuh pernah kayak di tangan agak agak benjol. Tapi oke aku nggak tahu bejo, itu asam oke. urat apa enggak. Tapi didiemin aja sih. Suamiku Heeh, yang parah dia suka asam urat itu. oke. Nah tadi kan kalau Laura tanya nih, di tangan tuh bener nggak sih asam urat gitu kan? Berarti kita Ya, bahas deh di mana aja. Tapi sebelum bahas di mana ajanya, nah, ini aku mau apa sedikit ngasih gambaran kenapa sih si kristal asam urat itu bisa terjadi gitu kan. dan Nah, kenapa benjol-benjol tuh, Dok? kenapa benjol-benjol? Iya, jelek. Nah, karena ya ada penumpukan si kristalnya itu, Kak. Jadi memang sebenarnya Oke. asam urat itu adalah senyawa alami ya di tubuh kita. Memang dihasilkan nih orang normal, orang nggak normal itu memang menghasilkan asam urat kalau Ra.
Jadi kalau misalnya Oke. kita ada makan gitu kan, makanan yang kita konsumsi itu sangat mungkin ada kandungan purin di dalamnya. Jadi ada istilah senyawa namanya purin gitu. Terus si purin ini Mhm. diolahlah oleh tubuh kita gitu kan, dipecah, diproses, terus akhirnya si purin ini dibuang gitu kan. Nah, yang mengolahnya itu kan usus sama hati, organ usus sama hati. Terus yang berfungsi membuangnya itu ginjal. Nanti akan dibuangnya lewat urin gitu kan. Nah, tapi ketika kita banyak banget makan makanan yang kandungan purinnya tinggi, terus jenis makanannya Mhm. emang dari sononya itu purin semua lah, 80% misalnya kayak gitu. Nah, otomatis kewalahan nih tubuh kita. Kalau dia bisa ngomong, kalau si usus sama hati bisa ngomong, "Manusia manusia, tolong dong, sadar diri dong, katanya gue capek banget nih memproses purin," katanya, kayak gitu. Udahan dong purinnya "Udahan gitu ya, dong Dok? makan ini," kayak gitu kan. Tapi ini si manusia keenakan kan, makan aja terus, makan terus. Nah, terus akhirnya, si purin yang tadinya dipecah jadi asam urat, itu banyak jumlahnya. Nah, tidak optimal pengeluarannya, peredarannya itu tidak optimal, sehingga menyebabkan tadi Mhm. kondisi yang namanya hiperuresemia. Nah, terus efek dari hiperuresemia di sini adalah pengkristalan, terjadinya kristal. Jadi si si asam urat tadi dia terkumpul, membentuk si kristal-kristal dan dia menempati sendi-sendi. Makanya tadi kata Kak Laura, "Kenapa sih harus benjol-benjol?" gitu kan. Itulah tumpukan dari kristal-kristalnya itu, gitu. Kalau pada kondisi radang, dia akan memunculkan gejala radang seperti yang tadi aku sebutin, panas, nyeri, merah. Nah, terus kan diobatin nih ceritanya. Tapi pada kondisi yang udah nggak radang lagi, asam uratnya mungkin udah normal, si benjol itu bisa jadi tetap menetap di sendi-sendi orang yang terkena gitu. Makanya jangan sampai banget deh kalau misalkan kena asam urat itu udah yang sampai benjol-benjol, karena syukur-syukur ketika diobati itu bisa pecah dan ibaratnya terurai, bisa dikeluarkan lagi, Mhm. tapi yang nggak syukurnya itu menetap dan bahkan mungkin ada yang memerlukan tindakan medis tertentu. Jadi nggak jarang Oh gitu. orang-orang yang Jadi saking si banyaknya. kristal itu ya, Dok? Mhm, iya. Jadi nggak Mmm. jarang orang yang saking banyaknya si benjol-benjolan tadi, itu tertumpuk besar, akhirnya harus memang dilakukan tindakan bedah untuk mengeluarkannya. Jadi harus dibantu dibedah buat bisa dikeluarkan gitu. Seperti itu, Oh Kak. gitu? Makanya Sampai musti tindakan bedah ya, Dok, ya? iya, tapi nggak semua. Kadang, orang yang asam urat itu gejalanya kan beda-beda ya. Ada yang ibaratnya sampai di radang sendinya aja, kayak kemerahan, bengkaknya aja. Tapi kalau Mhm. udah ibaratnya yang parah banget, nggak ditanganin, terus, makannya tetep nih, nggak dijaga, itu nanti dia akan terus-terusan lama-lama menumpuk, itu sampai akhirnya terbentuk tofus tadi namanya. Makanya tofus Mmm. itu disebut sebagai salah satu komplikasi, udah nggak gejala lagi. Kalau gejala kan yang ibaratnya muncul ketika kita mengalami asam urat ya. Tapi kalau udah Mhm. komplikasi itu adalah kayak udah saking parahnya muncul deh tuh benjolan sitofus namanya gitu. Berarti, Dok, kalau misalnya kayak saya tuh yang di jari gitu ya, eee, kalau Mhm. saya diemin aja terus dia dia apa namanya, kempes sendiri itu bukan berarti asam urat dong ya? Iya, belum tentu, tapi bisa jadi juga. Maksudnya karena asam urat itu, Mmm. perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan Oke. laboratorium yang berhasil membuktikan bahwa ini memang kadar asam uratnya tinggi. Karena kalau kita sedang sakit asam urat, itu wajib memang kadar asam uratnya seperti ini. Kalau pada perempuan itu di atas 6, kalau pada laki-laki itu Mmm. di atas 7 gitu. Jadi kalau misalnya kita nyeri-nyeri, terus ternyata Kak Laura mendiagnosa diri sendiri nih, "Aku asam urat deh kayaknya nih," kata dokter Nadia, "kalau benjol-benjol nih kemungkinan asam urat," gitu kan. Tapi kalau ternyata dibuktikan, dengan hasil kadar asam uratnya ternyata normal, berarti itu bukan. Bisa jadi itu adalah jenis radang sendi yang lain, karena memang radang sendi itu banyak, ada beberapa jenisnya gitu. Jadi Mhm. bisa jadi bukan, tuh. Berarti nggak boleh self diagnosis ya?
Iya, Tetap harus soalnya cek berarti sebenarnya ya? betul. Soalnya nggak jarang orang-orang tuh nyeri kaki sedikit, terus benjol sedikit itu langsung diminum obat asam uratnya. Nah, justru kan kalau Mmm, konsumsi obat tanpa indikasi yang jelas itu malah nanti akan membebani kerja si ginjal gitu. mmm. Tapi sebenarnya banyak nggak sih kasus asam urat gini, Dok, sebenarnya? Kalau yang Dokter temuin ya? Kalau kita bicara tentang prevalensi ya, kalau ini katanya Mmm, sih menurut data yang aku cari-cari gitu, sebenarnya dia mengenai 1 sampai 2% populasi dewasa gitu. Nah, paling banyak emang pada pria dibandingkan pada wanita. Tapi semakin bertambah usia, itu memang juga resiko terjadi asam uratnya makin tinggi gitu. Belakangan ini mhm. teori yang semakin bertambah usia ini udah mulai tergeser nih. Iya ya? Karena iya, karena nggak sekarang itu nggak nunggu nambah usia, tapi sekarang itu udah mulai, yang mengambil ibaratnya resiko paling besar itu semakin sembarangan mungkin makannya gitu kan, itu udah bisa dialami bahkan oleh usia muda gitu. Nah, jadi kalau teman-teman itu ada ngerasa nyeri-nyeri gitu kan di daerah sendinya, itu bisa banget Mhm. misalnya mau konsultasi ke dokter atau misalnya sebelum konsultasi ke dokter penasaran nih mau cek asam uratnya dulu, itu biasanya ada kok di laboratorium-laboratorium sederhana gitu kan. Dan kalau nggak salah biaya untuk pemeriksaannya juga terjangkau masih di bawah 50 ribuan. Mhm. Itu nanti bisa dicek. Nah, kalau misalkan di bawah 6 perempuan berarti aman, bukan asam urat. Oke. Tapi kalau misalkan cewek udah di atas 6, walaupun misalnya 6,2, 6,5 itu udah kerasa banget loh nyerinya dan efeknya di sendi gitu. Terus kalau Oh gitu? laki-laki itu di atas 7 tujuh gitu. koma satu aja tuh udah termasuk ya berarti ya? Asam Iya, urat? udah termasuk karena range-nya juga kecil kan, koma-komaan itu Mhm udah mhm. udah masuk hiperurasemi gitu. Oh gitu. Apalagi kalau didukung dengan gejala gejala yang muncul. Biasanya sih kalau misalkan hasil labnya naik-naik dikit ya, tapi misalnya gejalanya nggak ada dok, nggak ada sama sekali, misalnya nyeri-nyerinya, oh ya Mhm. udah berarti kita lebih prefer buat terapinya non medikamentosa, jangan obat dulu gitu, lebih ke edukasi Oh, lifestyle-nya gitu. Tapi kalau jadi misalkan sorry, kalau jadi kalau misalkan dia kita udah nggak 7,1 Kak, aja, kenapa Kak? jadi kalaupun kita nggak ngerasa sakit bisa aja ya ternyata kita kena asam urat gitu maksudnya, Dok? Bisa. Iya, bisa. Jadi Mmm. kalau misalnya seandainya nih kadar asam uratnya 8 ya, misal nih, tapi nggak ada gejala gitu kan. Nah, itu udah termasuk dalam asam urat dan bisa sewaktu-waktu gejala itu bisa muncul karena tadi seperti yang saya bilang tadi, Kak, dia sifatnya serangan gitu. Jadi ketika Mmm. serangan itu muncul, itu bisa memunculkan gejala seperti itu dan biasanya kalau 8 gitu kan, 9 itu udah boleh aja diterapi misalnya. Nah, tapi kalau misalnya seandainya dia kadarnya cuma 7,1 gitu kan, dan nggak Mhm. nyeri-nyeri, nggak ada keluhan apa-apa, berarti kita lebih ke edukasi gitu. Mmm. Bisa maksudnya tadi kan dokter sempat bilang ya kalau ini tuh, dari makanan yang tinggi purin, tapi dokter juga bilang makanan yang ada purinnya tuh banyak, jadi sebenarnya bisa dihindarin nggak sih, Dok? Maksudnya bisa dicegah nggak sih gitu supaya nggak sampai asam uratnya levelnya tuh kadarnya tinggi gitu? Tinggi gitu kan, iya benar. Nah, jadi kita bahas ini ya, berarti kita lihat dulu faktor resikonya gitu, biar kita bisa menghindari yang menyebabkan si asam urat ini. Jadi kalau Oke. misalnya faktor resiko, ngomong-ngomong soal faktor resiko kan kita berarti ada faktor resiko yang anggapannya bisa kita modifikasi dan ada yang nggak bisa kita modifikasi. Contoh kayak Mhm. faktor genetik ya, orang tua misalnya asam urat dua-duanya gitu kan. Ya udah berarti kita harus menerima kenyataan bahwa mungkin Siap. resiko kita terkena asam urat itu lebih besar ketimbang teman kita yang orang tuanya sehat walafiat gitu. Karena ibaratnya Mmm. genetiknya udah diwariskan ke kita. Tapi kalau orang tua asam urat, apakah aku pasti asam urat? Enggak, ibaratnya hanya resikonya aja yang lebih tinggi, tapi ketika misalnya orang tua asam urat, tapi dengan baiknya misalnya dia menjaga lifestyle-nya, menjaga pola makannya, bisa jadi faktor resiko itu ya hanya sebuah faktor resiko belaka gitu, nggak sampai terjadi Mmm. penyakitnya gitu kan. Dan ibaratnya kita bisa memutus, apa,
faktor genetik itu ke keturunan-keturunan kita gitu Oh bisa kan. ya? Oke Nah, oke. jadi anggap dengan harapan ya, harapan karena ibaratnya genetik itu Mhm. kan mungkin bisa jadi dari nenek juga tetap ada kemungkinan, tapi kalau misalkan kita sudah menciptakan kebiasaan yang baik ya, dan itu pasti Mhm. akan menurun ke anak-anak kita gitu. Terus kalau misalkan yang berikutnya tuh usia. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, semakin bertambahnya usia itu memang resiko kena asam uratnya semakin banyak gitu. Mungkin dipengaruhi juga sama kerja organ-organ di tubuh kita yang mungkin semakin tua itu fungsinya juga tidak se-fit waktu usia produktif. Jadi sehingga entah memproses ibaratnya mengolah si purin tadi yang harusnya optimal Mmm. jadi berkurang, misalnya kinerjanya entah si ginjal yang harusnya bisa ngeluarin oke gitu kan jadi kurang oke gitu kan. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri ya kalau misalkan faktor si usia ini juga berpengaruh. Terus seperti yang prevalensi tadi bilang cowok itu emang lebih banyak sehingga jenis kelamin pun di sini disebutkan sebagai faktor resiko. Jadi kepada kaum Adam ya, Iya. kepada kaum Adam di seluruh dunia, jadi lebih diperhatikan ya karena bisa kena asam urat kan nggak lucu ya ganteng-ganteng tapi benjol-benjol kalau Aduh, suamiku coba ya, dia suka coba asam nanti urat. diberikan pengertian kepada suaminya ya Kak Laura, supaya bisa lebih meminimalisir gitu. Apalagi pengalaman kan, misalnya udah beberapa kali asam urat gitu. Kadang Mhm tuh mhm. kalau misalkan orang udah pernah kena asam urat terus berhasil sembuh itu kayak, "Ah, ini asam urat nih," kayak gitu. "Oh, ini asam Sombong urat gitu ya. lagi nih," kayak gitu. Jadi kayak udah, "Oh, ya udah ini kayak kemarin juga asam urat lagi," gitu kan, gitu. Nah, terus kalau misalkan orang-orang Mhm. yang memang punya kondisi tertentu, kayak dia punya penyakit-penyakit tertentu, kayak ada diabetes, mungkin sakit jantung, Mmm. hipertensi, gangguan ginjal, sindrom metabolik gitu kan, mungkin akan lebih tinggi juga resikonya. Karena itu tadi terkait dengan proses pengolahan dan pengeluaran si purin tadi yang tidak optimal gitu. Nah, terus ini adalah Mmm. faktor resiko yang bisa kita modifikasi, mengkonsumsi makanan yang tinggi purin gitu kan. Sebenarnya, boleh nggak sih ibaratnya makan makanan tertentu yang ada purinnya ya boleh, karena tubuh kita juga perlu itu gitu. Tapi ya itu tadi dalam jumlah yang wajar. Nah kadang ada juga yang, muncul dari efek samping beberapa pengobatan, mungkin dari pengobatan Mmm. hipertensi atau pengobatan diuretik dan aspirin gitu. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong soal makanan tinggi purin, itu adalah pemicu utamanya. Jadi benar-benar faktor resiko, penyebab nomor satu dari si asam urat ini, gitu. Jadi kayak daging merah, unggas, seafood, jeroan, gitu kan, itu benar-benar Semua harus makanan enak. iya, benar. Itu benar-benar harus dihindari bagi si penderita asam urat, gitu. Mmm. Jadi kalau misalnya seandainya memang pada saat lagi cek laboratorium asam uratnya tinggi, ya udah ngalah dulu aja, jangan konsumsi. Tapi kalau misalkan lagi kondisinya stabil, udah sembuh, kadar asam uratnya udah normal, udah boleh kok konsumsi, cuma dalam jumlah yang terbatas tadi. Karena apalagi udah tahu kan sebelumnya riwayat asam urat gitu. Jadi warning sign lah anggapannya gitu. Nah, terus ini minuman-minuman bersoda. Jadi ibaratnya kalau, suka konsumsi minuman bersoda, itu juga meningkatkan asam urat karena kadar purin pada minuman bersoda itu juga tinggi. Terus misalnya orang-orang yang, susah minum air putih ya, kurang minum air putih gitu kan, ini juga meningkatkan resiko terjadi asam urat. Terus yang suka minum alkohol, juga ini menyebabkan asam urat karena, konsumsi alkohol itu memang bisa menurunkan fungsi ginjal, karena kan tadi tugas utamanya ginjal tuh buat ngeluarin. Nah, terus berat badan berlebih, jadi berat badan yang ibaratnya over gitu kan, itu juga Mmm. bisa menjadi penyebab dari asam urat itu sendiri, gitu. Oh, makanya tadi dokter juga ngomong bahwa lifestyle itu bakal pengaruh banget gitu Iya, ya kalau mau benar. Karena menjaga nih nomor gitu satu ya. nih, si Mmm. makanan.
minuman kayak menghindari alkohol gitu kan, termasuk dalam lifestyle juga gitu. Terus olahraga Mhm. biar berat badannya tetap stabil gitu kan. Berusaha nih biar kita nggak over berat badannya. Karena kalau udah over itu kayak nggak cuma asam urat nggak sih yang datang macam-macam, Banyak, macam-macam gitu kan. bener, bener bener bener. Nah, aku penasaran nih, berarti kalau misalnya kita kena asam urat, nih kan ya maksudnya kemungkinan kenanya ya lumayan ya, tadi kan 1-2% kena asam urat gitu, eee, gejalanya itu cuma di sendi doang apa gimana sih, Dok? Karena tadi kayaknya juga ada Pak Marino juga sempet nanya nih gitu, kayak bisa kalau nggak ada gejala tuh bisa asam urat juga nggak sih? Nah, jadi aku tuh penasaran, eee, emang cuma di sendi aja tuh si benjol-benjol, Mm-mm. apa gimana sih, Dok, gitu? Oke. Nah, jadi kita bahas tentang organ yang kena ya. Jadi memang sebagian besar yang berefek gitu kan karena asam urat itu memang adalah sendi kalau ora. Jadi dan Mmm, sendinya itu ibaratnya tidak terbatas hanya satu jenis sendi saja. Kayak tadi contohnya kan di kaki ya yang foto yang pertama tadi. Apakah tontusnya mhm, di kaki saja? Enggak. Jadi itu bisa mengenai berbagai macam sendi, tapi umumnya biasanya unilateral atau satu sisi. Tapi bisa nggak asam urat terjadi di kedua jenis sendi? Misalkan tangan kanan sama tangan kiri benjol dua-duanya bisa, bisa juga. Nah, tapi seringnya sih biasanya kayak tangan kanan atau misalkan ada satunya lagi di kaki kiri misalnya. Jadi ya bisa di tulang belakang, pinggul, tangan, kaki, lutut bahkan ya juga bisa kena gitu. Nah, terus, nah tadi kan kalau orang di awal ada ya bahas yang tentang kayak gejala dari gagal ginjal itu asam urat gitu mhm, kan. Nah, mhm, jadi sebenarnya memang ada korelasinya kalau misalnya kerusakan ginjal itu dengan mhm, asam urat tadi. asam urat, Iya, benar. Jadi kan tadi kita tahu ya bahwa proses terjadinya asam urat itu adalah karena proses kristalisasi tadi, si kristal asam uratnya tadi. Nah, kalau dia menempati sendi-sendi, itu kan akan bikin peradangan di sendi. Kalau dia menetap, mhm, itu akan bikin tofus di sendi. Nah, kita sekarang bayangin kalau misalnya si kristal asam urat itu dia mengkristalnya di ginjal gitu dan memang bisa terjadi sehingga biasanya itu sering menimbulkan yang namanya batu ginjal. Nah, terus dia juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Ada orang yang tiba-tiba nih ada sumbatan di ginjalnya. Tadinya mhm, adem anyem ya kan, ginjal ini udah memproses segala macam sisa ngeluarin lewat urin gitu kan, bahan-bahan yang nggak dipakai. mhm, Terus tiba-tiba mandek karena ada sumbatan. Ginjalnya jadi bengkak, kerjanya nggak optimal. Nah, itu disebut biasanya akut kidney injury atau gagal ginjal akut gitu. Tapi kalau misalkan in case yang ibaratnya gagal ginjal yang benar-benar gagal ginjal itu biasanya sih prosesnya lebih lama gitu. Kerusakannya itu mmm, lebih lama. Nah, tapi kalau misalkan sampai terjadi yang mendadak itu namanya gagal ginjal akut gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak ditanganin dengan serius lumayan juga ya berbahaya gitu kan. Apalagi bisa sampai nyerang ke ginjal, bikin gangguan ginjal gitu. Nah, tapi yang paling sering emang sih orang-orang kadang nggak tahan sama nyerinya. Jadi kalau udah ada gejala di persendian tuh biasanya udah pada dateng konsultasi ke dokter gitu. Nah, gejala paling utamanya emang nyeri sendi kalau Ora dan nyerinya itu cukup mmm. skalanya lumayan ya, medium to high lah anggapannya kalau udah yang nyeri. Jadi nanti Kalau di sendi-sendi kaki bisa sampai nggak bisa jalan kali ya? bisa, iya. Jadi dia sampai pincang-pincang karena kalau Mmm, diinjakan itu tambah sakit. Kalau kita lihat ya mmm, gambar-gambar di bawah ini udah yang bener-bener tofusnya serem, jadi harta karun ini ya kayak bener-bener gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat yang merah, merah-merah kayak gini, itu berarti mhm, lagi radang-radangnya. Bengkak, kalau kita pegang tuh panas, terus pencet dikit aja tuh udah heeh, kesakitan, nyeri gitu kan. Terus bisa jadi ampe badannya yang demam. Jadi nggak cuma hanya panas di tangan atau kaki atau daerah yang kena asam urat aja, tapi udah sampai mhm, kayak sebadan-badanan demam gitu. Terus saking sakitnya kadang nyerinya jadi merambat, jadi nyeri kepala, ada yang bahkan sampai mual gitu kan karena saking nyerinya tadi gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat yang ini kalau Laura ini kan kurang merah ya.
yang tangan ini, Mhm. tapi benjolnya banyak banget coba. Apa tapi benjolnya itu? Iya, jadi ini mungkin kondisinya dia udah nggak radang lagi, udah tidak sakit lagi, kemungkinan bisa. Kalau misalkan ada yang benjol ini. Tapi ya ini tadi, kristalnya menetap. Kristalnya Nah, masih ada ya? iya, benar. Dan ini udah terbentuk tofus namanya. Jadi ya sayang banget ya, maksudnya tidak estetik lagi gitu kan jadinya kalau misalkan Iya dibiarkan iya. seperti ini gitu. Jadi mungkin tingkat kepercayaan dirinya juga udah apa jadi menurun, mau salaman sama orang benjol gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman Mhm. jangan abaikan si asam urat ini ya, teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat udah ada kayak gejala nyeri sendi, terus teman-teman lihat oh iya nih bengkak, oh kayak kata dokter Nadia kemarin ini ada merah-merah tanda radang, ya udah deh aku ke dokter aja periksa, atau ya udah deh aku coba cek Mhm. darah dulu, nanti hasil darahnya dikonsultasiin ke dokter apa perlu minum obat atau enggak gitu ya, jangan dibiarin gitu. Nah gitu. Oke, berarti yang pasti harus cek ya nggak? Jangan Betul. langsung masa ada gejala nih kayaknya gejalanya kayak yang dokter Nadia ngomong nih langsung beli Mm-mm. obat itu enggak ya dok ya? Iya. Harus langsung cek. Oke. Nah, tadi itu kan ini kan kita ngomong kalau memang udah ada gejala gitu ya. Apa yang harus dilakukan adalah harus mengecek. Nah, kalau terkait sama mencegah lah ya, kita ngomongin coba mencegah dulu lah dok. Dan tadi sempat ada yang nanya juga soal makanan. Karena saya ingat waktu itu tuh pas suami saya kena serangan gitu ya. Terus kita sama-sama mikir, makan apa ya kemarin gitu. Nah, kita langsung mikir kan, aduh makanan apa lagi gitu. Dan kayaknya waktu itu dia tuh makan gado-gado. Gado-gado tuh kan ada kacangnya. Terus langsung kayak mikir, apa gara-gara itu ya gitu. Nah, jadi pengen nanya nih, karena kan yang beredar tuh pasti banyak ya informasi. Takutnya ada mitos juga nih gitu. Makanan yang harusnya boleh tapi secara mitos dibilangnya enggak nih bikin asam urat gitu. Kayaknya banyak banget yang bikin asam urat. Boleh dong dok di-sharing makanan apa yang ya dihindarilah sebaiknya gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih kita searching-searching di internet ya, makanan yang mengandung purin, blek itu semua keluar tuh apa yang kita makan. Udah Semua nggak bisa makanan makan, dok. udah nggak bisa makan apa-apa lagi. Nah, tapi kita lihat lagi tadi konsepnya. Apakah kita pada saat itu kena serangan atau misalnya kita Hmm. mau menghindari atau misalnya udah pasca kena asam urat kita mau mencegah biar nggak Hmm. kambuh lagi gitu. Kalau misalnya Hmm. pada saat itu kita lagi serangan itu benar-benar disarankan untuk menghindari total yang tinggi purin gitu, tinggi purin, tinggi fruktosa. Jadi kalau misalnya dirangkum nih ada sekitar 9 jenis makanan yang ibaratnya tinggi purin, tapi beda jenis ya kadang beda juga ya kadar purinnya. Bagusnya sih kayak kita cek misalnya kacang ini berapa kadar purinnya gitu. Nah, yang tadi kalau Laura bilang ada makan gado-gado katanya. Jangan-jangan misalnya Hmm. di gado-gadonya ternyata ada kalau di Banjar itu namanya apa ya? Lidah sapi itu biasanya ada di gado-gado kayak jeroan-jeroan Iya. gitu. Gitu. Ini Jadi gado-gadonya kayaknya nggak ada jeroannya sih dok. ada ya kalau di Banjar Enggak. di gado-gadonya ada. Oh Kalau di sini gitu. namanya cingur, rujak cingur. Oh, cingur, ya ya. Nah, Kayaknya jadi enggak itu sih, Dok. Enggak cingur makan cingur. biasanya ada di gado-gado. Kalau di sana ada nggak Kak? Di gado-gado Eng- cingur itu. Enggak, Iya ya. enggak. Nah, jadi kita lihat dulu ternyata selain makan gado-gado mungkin ada makan jeroan. Mungkin ibaratnya salah satu faktornya itu ya ada makan kacang itu tadi. Tapi eh, banyak di daerah di bagian jeroan atau organ-organ yang ada di protein itu kayak organ hati, organ jantung gitu kan, paru gitu. Kan ada tuh beberapa orang yang memang suka makan jeroannya, makan parunya, makan otak sapi misalnya atau otak hewan apalah kayak gitu. Nah, ternyata dibandingkan dengan pada daging itu pada jeroan itu purinnya lebih tinggi gitu. Jadi yang pertama sih dihindari Hmm. kayak jeroan dan organ-organan lah. Organ-organ dari hewan yang kita konsumsi gitu.
Terus yang kedua, memang pada daging itu ada. Tapi kalau misalkan seandainya kita konsumsi daging itu dalam ibaratnya jumlah yang sedikit, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma Hmm. kadang kan kita ada sekarang istilah style barbekyuan gitu kan, makannya 2 kilo, 2 kilo sekali dibakar. Ayo, All you can eat soalnya ya dok, siapa rugi. gitu kan yang makan langsung 2 kilo gitu kan, dimakan cuma berempat, itu kan berarti berapa ya, setengah kilo masing-masing Setengah orang. kilo. Terus barbekyuannya tiap hari lagi. Aduh, jadwalnya padat. Nah, itu jangan salahkan bunda mengandung mah itu namanya ya. Itu memang Itu cari cari. masalah sendiri. Iya, betul. Jadi misalkan pada daging merah, seperti kayak daging sapi, daging kambing, bahkan kayak buat non muslim yang konsumsi babi, itu di daging babi juga ada. Kalau misalkan pada kondisi lagi akut, mungkin dihindari dulu ya, dihindari sama sekali. Tapi nanti Hmm. ketika udah sembuh, kadar asam uratnya udah turun lagi, masih boleh kok untuk mengkonsumsi dalam jumlah terbatas. Terus unggas ini yang paling tinggi ketimbang ayam itu adalah bebek dan angsa. Jadi kalau kayak makan bebek sama angsa itu lebih tinggi purinnya dibandingkan ayam. Terus makanan-makanan laut, seafood, ikan, kerang, kepiting, udang, telur-telur ikan itu juga tinggi akan purin. Terus kalau misalkan minuman manis, biasanya jus yang gulanya banyak banget, buahnya sekipil gitu kan, sepotong aja, tapi ibaratnya gulanya 3 sendok, atau misalnya minuman yang dikasih soda, minuman yang beralkohol kayak bir, arak, whisky gitu, itu juga tinggi Hmm. purin. Terus makanan atau minuman yang mengandung pemanis tambahan. Jadi makanya kita penting banget kalau misalkan kayak lagi berbelanja itu kayak ngecek komposisi gitu, lihat ada nggak pemanis tambahan, dan kalau ada berapa gitu. Kalau misalkan kadarnya Ya. masih dalam batas normal yang bisa ditolerir ya nggak apa-apa, tapi kalau udah tinggi banget mending di skip gitu kan. Terus Hmm. makanan yang mengandung ragi kayak tape, singkong, atau tape uli. Terus ada sayuran-sayuran tertentu kayak bayam, kembang kol, brokoli, kangkung, dan daun singkong. Dan kacang-kacangan. Ini sih kalau belinjo ya, paling hits Mm-mm. udah memang sering bikin sering banget habis konsumsi belinjo itu pada asam urat, karena ya bisa habis lebaran ya makan belinjonya tapi setoples gitu. Iya, tapi Ya, kalau misalkan, aneh nih ya, kambing pakai ini emping. Aduh. iya, betul. Nambah lagi 3 kali gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya seandainya kita konsumsi belinjo kan, cuma sebagai Mm-mm. topping mungkin 1-2 keping gitu kan, dan itu nggak sering ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi ini kalau Lebaran kan ya, toples-toples kongguan aja isinya belinjo semua. Tiap hari Bener lagi. makan belinjo, terus seminggu setelahnya ke dokter bengkak, bengkak. Aduh, itu Bener lagi, emang aduh. kayak pas banget lah ibaratnya materi ini kan abis lebaran itu kayak memang Mm-mm. jajanan-jajanan yang sering disuguhkan gitu kan di masa-masa kita berkumpul. Terus kacang, sama kacang sama belinjo nih sama toplesnya gedenya. Berhari-hari nggak habis-habis. Bener. Terus kalau udah habis stoknya, ada lagi masih stoknya di dalam. Keluar lagi si Refill kacang, terus. ketemu seharian kan, nggak sadar ngomong 2 toples misalnya makan kacangnya. Nah, jadi ya itu sih kadang makanya setelah konsumsi ibaratnya dalam jumlah banyak itu terjadi signifikan Mm-mm. anggapannya peningkatan kadar asam uratnya tadi, lalu akhirnya bisa menimbulkan gejala. Ada sih beberapa kayak temen aku yang lagi MCU sama teman-teman sesama dokter ya ini, terus kita Mm-mm. ngobrol-ngobrol, asam uratnya tinggi kan, iya habis lebaran katanya aku makan banget daging katanya, tiap hari makan daging. Aduh, jadi ya emang itu sih lagi nikmat-nikmatnya ya kan. Jadi kalau bisa, Bener-bener. kalau misalkan kita lagi pengen menikmati, ya udah nggak apa-apa hari itu makan daging, tapi cobalah dijeda makan apa lagi setelahnya gitu. Jangan dihabisin semua daging yang di kulkasnya, kan masih bisa disimpan di freezer ya. Kenyanginnya pakai buah lah ya, gitu. Iya, betul. Ngomongin Lebaran dok, kalau santan juga nggak sih dok? Apa nggak? Kalau santan sih dia lebih ke lemak ya. Jadi biasanya lebih ngefeknya kayak ke Hmm. kolesterol gitu. Eh yang HDL, LDL, trigliserida gitu. Hmm. Lebih ke lemak. Makanya berteman tuh ya Iya. kolesterol dan asam Terus urat habis kalau lagi lebaran cek Lebaran itu. tinggi semuanya.
Udah makan daging, Aduh, direndang lagi, ya kan? Terus rendangnya parah, karena parah. dagingnya banyak, disetok. Jadi kayak 3 kali sehari rendang gitu. Bener. Satu, terus minumnya sirup. Aduh, udah deh kacau ya. Aduh, makanya kita tuh kayak harus berusaha tetap sehat di Diabetes. musim Lebaran pokoknya ininya motivasinya. Jadi kayak makan makan aja, tapi ya kita harus sadar diri gitu kan, Nah, biar tipsnya buat sadar diri gimana nih, Dok? Biar kita yang muda-muda ini nih, cie muda gitu ya, biar nggak jompo dini karena asam urat. harus ya Tuh, bener-bener tuh kuat ada deh, yang komen. kuat Ada kuat yang iman komen, dan Dok. takwa. Apa-apa? Ada yang komen, Dok. Baru habis kena asam urat juga tuh. Kemarin sempat tinggi asam urat, coba. Kak Erika umur berapa coba? Pengen tahu. Pengen tahu termasuk yang muda-muda jompo. Nah, tuh 32 baru dong. Baru nih masih masih remaja kan, ibaratnya sekarang kan usia 34 40 masih dikategorikan remaja nih yang terbaru. Oh gitu? Nggak baca-baca di konten, terus katanya Oh, eh, eh, sekarang katanya usia 30 40 itu lagi lucu-lucunya mengaku remaja. mengaku remaja tapi badan jompo. Iya benar. Tips deh, Nah, tips deh. Gimana nih tipsnya, Dok? Kalau misalnya biar kita nggak apa ya, ya nggak jompo gara-gara asam urat nih, Dok. iya. Jadi eh, pertama sih harus kuatin iman dan takwa ya. Jadi bener-bener ya kita kayak beruntung sih menurut aku kalau misalkan kita udah berilmu. Jadi kan kita tahu Mm-mm. apa penyebabnya dan apa yang bisa dihindari. Kalau misalkan Mm. anggaplah kita misalkan nggak tahu apa-apa ya, sebas terus makan nggak ngerasa bahwa itu adalah makanan yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak gitu. Jadi sehingga nih kita yang udah tahu gitu kan, kita mencoba mengamalkan di diri sendiri, kuatin deh tekad, niatnya. Terus sebisa mungkin kita juga sharingin ke orang-orang terdekat. Misal nih kayak aku ya contoh ya mamaku tuh bikin rendang banyak banget. Terus aku bilang, "Mah, rendangnya itu dibuat aja dalam toples." Aku bilang, dimasukin ke freezer gitu. Terus itu kan kalau di freezer awet ya, makanan matang itu. Jadi nanti dikeluarinnya ntar minggu depannya lagi. Biar nggak, Mama jangan makan rendang 3 kali sehari selama 1 minggu. Aku bilang kayak gitu kan. Jadi kayak kita kan jadinya bisa sharing ya ke orang-orang terdekat. Iya, Karena nggak bisa dipungkiri kalau Mama masak rendang terus nanti anaknya minta, kalau misalkan ada bisa bener. minta gitu. Jadi kita harus bisa menghindari makan makanan yang mengandung zat purin tinggi dalam jumlah berlebihan. Hmm. Kak, ingat kalau misalkan patokannya kalau misalkan lagi serangan jangan dulu sama sekali. Kalau udah bebas serangan itu boleh konsumsi tapi dalam jumlah yang terbatas. Jadi hindari makanan yang tinggi purin tadi. Terus Dok, bentar, Dok. mm, Bentar, Dok. Terbatas itu seminggu berapa kali, Dok? sebenarnya sih kalau di teori itu katanya 100 sampai 150 miligram purin gitu kan. Tapi kan kita Hmm. bingung ya menentukan satuan purin. Jadi aku sih biasanya lebih Mm-mm. ke searching aja. Misalnya daging berapa Mm-mm. purinnya gitu. Jadi bisa mengira-ngira kayak gitu. Itu 100 sampai 150 tuh per hari. Jadi kalau misalkan Oke. jadi kita bisa kira-kira, oh hari ini aku udah ada kemakan daging nih, kayaknya aku nggak usah banyak-banyak makan kacang lagi gitu. Jadi kayak kita bisa ngira-ngira gitu. Soalnya kan sekarang di internet mudah ya, kayak kita bisa lihat kalori makanan berapa gitu kan. Kita bisa lihat Mm-mm. per 100 gramnya berapa. Jadi bisa dikira-kira gitu. Jadi aku sih suka searching-searching. Jadi misal nih mau makan ini, ininya berapa gitu. Jadi bisa lebih waspada lah anggapannya. Karena kalori aja sekarang kalau misalkan aku nggak hitung bener-bener, beneran deh bablas berat badan geser kanan terus. Jari anunya jarumnya. Itu salah jarumnya, Dok. Iya, jadi sekarang tuh kalau misalkan kayak makan terang bulan ya, contoh makan terang bulan. Mm-mm. Satu potong terang bulan berapa kalori gitu. Ya udah aku cari aja yang paling banyak. Terus aku perkirakan kebutuhan kalori aku sehari berapa. Ya udah berarti hari ini udah cukup dulu deh nyemilnya gitu. Karena tadi udah makan terang bulan. Jadi kayak kita tuh tetap bisa makan yang hal-hal kayak gitu, tapi kita tahu Ya. batasnya gitu.
Apalagi kan sekarang teknologi canggih banget ya. Terus kalau punya Mm-mm. ChatGPT, tanya AI gitu kan, keluar tuh sudah semua jurnal-jurnal bahkan bisa keluar. Mudah banget kita Mm-mm. menjangkau. Dengan kemudahan ini harapannya kita bisa lebih waspada gitu. Nah, terus selain menghindari makanan yang mengandung purin tinggi, kita juga disarankan mengkonsumsi buah-buahan yang memiliki antioksidan tinggi. Terus tadi hindari faktor resiko dan ibaratnya makanan-makanan atau kebiasaan-kebiasaan yang memang menjadi resiko terjadinya asam urat kayak konsumsi alkohol gitu kan itu dihindari. Terus banyak minum air putih, minum kopi secukupnya aja, hindari obesitas dan rutin berolahraga. Nah, olahraga ini ya kuncinya konsisten sih. Maksudnya ada yang olahraga hari ini olahraga 3 jam tapi sebulan kemudian nggak olahraga lagi. Nah, itu adalah jenis olahraga yang salah ya. Jadi kayak olahraga sesederhana misal kita kayak jalan cepat 30 menit tapi kita bisa rutinin Hmm. minimal 3 kali seminggu itu udah oke banget dan itu udah progres banget karena kayak biasanya nemu pasien kan di praktek kayak hipertensi pada usia muda aku tuh kayak nggak suka buru-buru kasih obat ke orang apalagi kalau usianya masih muda jadi biasanya aku kasih Mm-mm. PR 1 bulan gitu kan lifestyle changing gitu perubahan gaya hidup jadi kayak nanti kontrol lagi ya ke sini nanti satu satu minggu kontrol 1 minggu kontrol sampai 1 bulan kita lihat nih tensi kamu berapa kalau udah turun gitu kan ya udah berarti kamu bisa terkontrol kok tensinya dengan mempertahankan gaya hidup karena menurut aku sih penyakit-penyakit itu tata laksana utamanya itu adalah lifestyle changing gitu. Lifestyle ya. Ya, benar Hmm. perubahan pola hidup. Jadi ibaratnya mau kita pakai obat dewa, berobat ke Penang misalnya kan, berobat kemana Mm-mm. gitu. Tapi ibaratnya kita masih memaparkan diri kita dengan yang namanya faktor resiko, penyebab-penyebabnya itu kayak sesuatu yang sia-sia mengobati tapi juga ngasih penyebabnya gitu. Kayak lingkaran Mm-mm. setan yang tidak terputus jadinya gitu. Benar-benar. Jadi Benar-benar. penting banget sih memang konsumsi antioksidan ini. Jadi kalau misalkan pada pasien-pasien asam urat atau bahkan nggak cuma asam urat ya. Jadi beberapa Mm. penelitian kalau Laura tuh udah nyebutin sekarang itu antioksidan itu punya peranan penting pada berbagai penyakit degeneratif gitu. Karena rata-rata ya Hmm. penyakit degeneratif itu terjadi yang namanya kerusakan sel, terjadi yang namanya peradangan, banyak radikal bebas di sana sehingga si peran antioksidan itu bisa selalu masuk di jalur untuk pengobatan maupun recovery-nya seperti itu. Oke. Untuk pencegahan bisa juga dok, Betul, antioksidan. bisa. Jadi ibaratnya purin itu kan kalau misalkan bikin peradangan ada radikal bebasnya ya. Ada Mm-mm. peradangannya. Kita konsumsi antioksidan misalnya nggak sampai terjadi peradangan itu udah dimakan radikal bebasnya nih sama antioksidan terus peradangannya udah diredam sama si antioksidan dengan efek anti peradangannya tadi gitu bisa jadi yang tadinya harusnya asam uratnya naik misalnya atau terjadi kerusakan Mm. sel peradangan di sana itu nggak jadi terjadi. Oh, makanya em, kan suamiku tuh kan dulu tuh asam uratnya parah. Mm-mm. Habis itu dia dari HDI itu kan ada Propoelix ya. Mm-mm. Propoelix itu antioksidannya tinggi banget gitu. Dia Iya. orangnya tuh nilainya di atas 21.000 kan gitu. Nah, dia tuh rutin nih si minum si Propoelix. Nah, Mm-mm. memang jadinya nggak terlalu tergantung obat. Tadinya tuh bener-bener pakai obat asam urat terus-terusan. Murah. Mm-mm. Padahal kan bahaya ya, kalau bahaya Betul. nggak sih dok terus-terusan Jadi minum obat asam urat? kalau misalnya obat itu kan ya memang ada efek terapeutik namanya, terus ada juga side effect. Hmm. Jadi sebenarnya Mm-mm. kalau misalkan selama pengobatannya itu sesuai aturan pakai, terus dosisnya yang diberikan sesuai gitu kan, itu sebenarnya mungkin side effect-nya ada tapi minimal gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memilih ibaratnya menggunakan Mm-mm. yang ibaratnya tanpa side effect lah atau less side effect itu maka lebih Iya. bagus gitu. Nah, Nah jadi itu dia biasanya kan kalau udah terbiasa minum obat jadinya udah nggak ngikutin aturan dokter kan mikirnya iya, oh asam urat ya udah beli obat lagi iya, dia dia tinggal beli aja tapi kan jadinya mm, nggak tahu ya iya dosis. benar. Hmm.
Nah, Mhm jadi mhm. kalau yang di propoelik itu kan kandungannya itu lebih dari 900 buah jeruk ya. Nah, jadi Iya. pada penderita asam urat itu banyak banget penelitian tentang vitamin C, kalau Laura. Jadi vitamin Mmm, C itu kan karena disebut tinggi antioksidan kan. Jadi bayangin aja ya mhm. teman-teman, ketimbang kita makan 9.000 jeruk yang sampai kembung gitu kan. Jadi itu tuh setara sama si satu kapsulnya propoelik. Nah, kalau misalkan secara mekanisme, si antioksidan ini yang pertama tadi dia menetralisir radikal bebasnya. Terus yang kedua, Oke. itu dia akan meredam peradangannya. Dan yang ketiga, dia membantu kerja ginjal ternyata Kak Laura. Jadi ada mekanisme, jadi dia akan membantu kerja ginjal Oke. sehingga si asam urat itu akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi walaupun misalnya nih kita Mmm, hilap misalnya ya makannya banyak, oke ginjal, ayo semangat, mhm, ceritanya nih si antioksidan kan bekerja sama dengan ginjal. mhm. Ayo ginjal semangat, aku bantu nih, aku dorongin biar si asam urat lebih mudah untuk kita keluarkan dan tidak mengendap di tubuh ini gitu. Jadi ceritanya seperti itu kayak gitu. Jadi bayangin ketika kita Iya. mengkonsumsi zat yang antioksidannya tinggi, betapa kita Mhm mhm. memudahkan organ tubuh kita untuk bekerja membasmi si purin-purin yang mungkin kalau misalkan tidak kita buang akan menjadi cikal bakal kristalisasi di sendi-sendi atau bahkan nauzubillah ya Mmm, bahkan sampai kayak mengendap di ginjal dan mengganggu fungsi ginjal iya. itu sendiri gitu. Oke, pantesan makanya, eee, ya udahlah ya, kalau mau makan agak-agak gimana dikit, cheating dikit, berarti Propoelix-nya mesti Ya, dibanyakin, dibus, dibus. di-boost Betul. Propoelix-nya. Pas banget, rekan-rekan, Propoelix itu 2 hari lagi akan ada promo, beli yang isi 60 gratis yang isi 30. Jadi jangan Betul. sampai kelewatan promo Propoelix-nya ya rekan-rekan ya. 2 hari lagi war. 2 hari lagi war kita. Oke, aduh banyak banget ya Dok, rasanya pengen, nanya terus tapi, waktu kita kan harus memperhatikan waktu ya Dok. Jadi aku lihat udah banyak banget yang bertanya di kolom chat, eee, aku seneng banget loh, karena rekan-rekan di sini tuh juga antusias dan ikut seru gitu loh ngobrol sama kita Dok, Karena jadi aku mungkin tuh happy relate ya banget, kalau Laura, relate. relate banget. Jadi aku akan mempersilahkan, dokter untuk coba cek pertanyaan-pertanyaannya, rekan-rekan kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada kesempatan langsung ketik aja di kolom chat, nanti Dokter Nadia mungkin bisa pilih ya gitu, kita ada batas waktu juga mungkin yang 4, 5 pertanyaan ya atau ada yang mirip bisa digabungkan, sambil Dokter Nadia memilih pertanyaan-pertanyaan, apa yang mau dijawab, saya akan tadi kan udah spill dikit-dikit ya tentang, ih mau ada promo Propoelix nih. Nah, selain itu ada lagi info yang mau aku share, yaitu tentang kan tadi aku udah bahas ya, banyak banget produk-produk HDI yang memang bagus-bagus ya gitu. Apalagi tadi Propoelix itu bagus banget karena dia punya antioksidan tinggi dan ternyata antioksidan tuh bagus untuk melawan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kabar baiknya adalah rekan kita tuh bisa loh dapetin produk gratis. Siapa mau produk gratis? Nah, kan coba deh siapa mau produk gratis. Jadi, di sini tuh ya kita bahkan bisa dapat bukan cuma produk gratis, bahkan bisa cuan. Nih, aku cerita dikit ya. Jadi HDI itu sangat terbuka untuk rekan-rekan yang mau mendaftarkan diri sebagai member. Kenapa daftar sebagai member? Karena banyak banget manfaatnya. Nah, ada 2 tipe nih kalau mau jadi member. Yang pertama adalah be a member. Jadi, kalau aku bilangnya ini daftarin diri sebagai konsumen. Aku suka nih produknya gitu. Ternyata bisa dapat keuntungan juga loh gitu kalau kita udah suka produknya ketika kita belanja. Keuntungannya apa? Yang pertama, kita bisa dapat nektar sampai 10% pada pembelian pertama kita. Jadi tiap kita belanja, kita dapat nektar. Nektar itu apa sih gitu ya? Itu voucher cashback lah. Gampangnya nektar itu voucher cashback yang bisa kita kumpulkan, nanti habisnya kita bisa tukar di pembelanjaan berikutnya sebagai diskon belanja up to 50%. Jadi belanjanya bisa lebih murah. Apa
apapun produk yang mau dibelanjain, pasti bisa dapat diskon jadinya, up to 50%. Dan ketika belanja, dapat lagi nektarnya 5%. Jadi ini, aduh untung banget lah gitu ya. Yang kedua, kita bisa dapat voucher, eee, pengiriman. Jadi ada subsidi ongkir up to 30.000 untuk kalau minimal kita belanja 500.000 per bulan. Jadi dapat satu kali voucher itu untuk tiap bulannya ya. Kan kita biasanya stok produk per bulan ya rutin. Nah, dapat deh nih. Terus kalau ulang tahun, dapat juga tambahan nektar. Kalau kita belanja di bulan ulang tahun kita, itu dapat tambahan nektar 5% sampai 50.000, up to 50.000. Gitu. Nah, kita kan udah seneng produk kan biasanya sharing ya, kita ajak keluarga, kita sharing ke temen. Nah, kalau kita sharing ke temen, habis itu, mereka belanja pakai kode referral kita tuh dapat nektar, dapat voucher lagi 5% dari pembelanjaan pertama temen kita. Dan teman kita itu pun dapat voucher belanja 5%. Jadi sama-sama untung ya gitu. Ini seru banget sih kita bisa berbagi kebaikan dengan mereferensikan sebanyak-banyaknya pakai kode referral kita. Nanti kita dapat 5%, teman kita pun dapat 5% juga. Oke kan? Nah, itu kalau be a member. Kalau mau lebih lagi, ada lagi daftarnya yang jenis kedua, itu be an enterpriser. Jadi sebagai enterpriser, ini lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi benefitnya. Jadi, eee, nih kayak tagline-nya tuh ya, "Siap tumbuhkan penghasilan dan jadi dampak positif untuk orang sekitar." Nah, ini jadi udah bicara tentang ada tambahan income ya, gitu. Nah, benefitnya apa? Sama kayak tadi, tiap belanja dapat voucher nektar 5%, itu sama. Nah, yang agak berbeda adalah subsidi ongkirnya itu kita bisa dapat 2 kali voucher pengirimannya, up to 30.000 ya, tiap bulan 2 kali. Ulang tahun juga sama dapat, tapi limitnya bisa lebih besar. Nektar 5%, tapi limitnya tuh bisa sampai 150.000 kita dapat. Nah, yang keempat ini yang nggak ada nih. Kalau kita tadi ambil yang be a member, nggak dapat nih komisi 25%. Nah, ini keuntungannya udah berupa rupiah ya rekan-rekan ya. Jadi sama kalau tadi kan mereferensikan kita dapatnya, eee, voucher nektar. Nah, kalau ini kita tetap dapat voucher nektar ketika kita mereferensikan, tapi kita tetap dapat juga tambahan komisi 25% dari business value yang dibelanjain oleh, teman kita. Gitu. Terus, enaknya juga udah ada digital platformnya untuk bisnisnya. Jadi kalau memang kan kalau misalnya kita buka bisnis sendiri, punya digital platform itu mahal ya gitu. Nah kalau di sini enaknya adalah udah disediain semua. Bisnis portalnya udah ada dan untuk belanjanya juga ada di www.hdi.com gitu. Terus enaknya juga di sini bisa ada kesempatan dapat recognition. Cash award, cash award-nya pun sampai 1 miliar. Luar biasa ya. Ada special coaching dan mentoring yang pasti gratis dan bisa diakses kapan aja, gitu. Dan kita juga ada kesempatan untuk menjadi crown counsel. Crown counsel itu, seperti stakeholder gitu ya. Jadi kita, akan bisa duduk bareng untuk membahas ke depannya bagaimana nih, gitu. Terus bisa dapat liburan gratis. HD Explore internasional, luar biasa banget. Dan liburan HDI itu selalu, eh, apa ya, menurut saya tuh liburannya selalu top notch lah gitu ya. Lalu, nah kan tadi saya sempat bilang ya bisa dapat, komisi juga. Nah, kayak gimana sih sebenarnya? Jadi singkatnya kayak gini nih. Kalau misalnya kita secara singkat yang terjadi kayak gini, kita konsumsi rutin nih ya gitu produk, kan kita udah konsumsi rutin produk gitu, terus jadi kita sharing. Nah, kita sharing supaya, mmm, teman-teman, rekan-rekan tuh mendapatkan manfaat kebaikan dari produk-produk kita juga, dan kita ajak mereka untuk jadi enterpriser, bukan hanya sebagai, member gitu. Nah, kalau kita ajak mereka sebagai enterpriser, misalnya bulan pertama kita sharing-sharing, terus kita ajak satu rekan atau sepupu juga mau ngambil benefit sebagai enterpriser, nah kita ajak juga mereka untuk sharing gitu. Jadi kan di bulan pertama kita berdua nih, aku dan sepupu. Nah, di bulan kedua kita ajak dia untuk sharing-sharing juga, ngajak temennya juga untuk jadi enterpriser, berarti di bulan kedua berempat.
Nah, demikian seterusnya kalau dilakukannya secara konsisten, berarti kan di bulan ketiga itu udah ber-8, di bulan keempat ber-16, bulan kelima ber-32, bulan keenam kita udah ber-64. Nah, kalau di bulan keenam berarti kan kita sharing-nya ngajaknya 6 orang doang ya jadi enterpriser gitu. Tapi HDI udah kasih apresiasi ke kita berupa komisi sebesar 2,8 juta. Nah, Bapak Ibu 2,8 tuh bisa banget buat kita konsumsi gratis produk 4 star yang tadi saya udah cerita di awal masih ada sisa untuk jajan gitu ya. Nah, kalau namanya mau mengembangkan bisnis tentunya kita akan memperluas dong tim kita ya gitu. Makanya kita perlu lakukan konsisten terus bulan ke-7 128, bulan ke-8 256, dan seterusnya sampai di bulan ke-12 kita udah ber-4.096 tim kita. Bayangkan kalau kita sharing sendirian apa bisa sampai 4.096 orang. Mungkin kalau kita aktif ya influencer bisa ya gitu. Tapi kan di sini sebenarnya kita hanya kita sendiri mengajak 12 orang ya jadi enterpriser gitu. Jadi kita lihat di sini tuh ada penggandaan. Karena kita sharingnya bareng-bareng bisa jadi lebih dari 4.000 tim kita. Nah, komisinya gimana? Dengan perhitungan yang sama, di bulan ke-12 kita bisa mendapatkan lebih dari 184 juta per bulan. Luar biasa ya. Tapi tentu aja kalau kita pebisnis kan paling ngomongnya, ya itu kan proyeksi ya Lor gitu. Realnya gimana? Oke deh gitu ya. Misalkan kita lihat proyeksinya 10% deh yang berhasil konsisten nih gitu. Kalau 10% aja berarti kan kita sudah bisa mendapatkan lebih dari 18 juta per bulan ya. Kalau menurut saya 18 juta itu udah luar biasa banget. Dan ketika kita memanfaatkan benefit sebagai enterpriser ini, dari yang semua saya udah sebutin tadi benefit-benefitnya, ini yang pasti kita bisa dapat konsultasi gratis juga. Tadi kan produknya kesehatan, kecantikan. Dua-duanya kita bisa konsultasi gratis ke dokter dan juga ke Smart Skin Advisor. Tadi saya udah bilang ada konsultasi training, bisnis, segala macam. Dan yang pasti kita sedang membangun dan membantu kesehatan dan kesejahteraan keluarga kita sendiri. Tapi nggak cuma keluarga kita sendiri, kita juga bantu kesejahteraan keluarga, eh, rekan-rekan kita, teman-teman kita, dan masyarakat. Jadi benar-benar nggak ada ruginya ya jalanin bisnis HDI ya nggak sih dok? Kita mau panggil dokter lagi nih, balik lagi. Karena aku lihat udah banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Boleh tolong ya dijawab nih dok, mau Oke. jawab yang mana dulu? Iya, seru ya. Ternyata di kolom chat pada excited dan relate juga ya. Karena ya emang Rame. bener kasusnya udah memang lagi muncul di usia-usia, terus pas banget momennya habis Lebaran, kita terpapar sama faktor resikonya ya kan. Jadi ini kita jawab satu-satu. Tadi makanan apa yang dihindari dan tidak boleh tadi udah dijelasin ya di slide tadi. Kayak yang pertama sih makanan-makanan yang tinggi purin, contohnya kayak daging merah, terus menghindari yang alkohol tadi, terus kayak, organ-organ dari hewan yang kita makan, jeroan, terus kayak otak-otak, kayak gitu, paru, gitu. Jadi bisa dihindari. Tapi balik lagi tadi kita prinsipnya adalah apakah pada saat itu serangan atau pada saat itu kita sedang, mencoba menghindari supaya tidak terkena serangan. Kalau misalkan pada serangan ya kita usahakan coba jangan sentuh dulu ya. Tapi kalau misalkan kita mau menghindari, kita tetap boleh mengkonsumsi namun pada jumlah yang normal, terbatas, seperti itu. Terus kalau nggak ada benjolan di kaki, apa bisa dikategorikan asam urat? Nah, ini pertanyaannya Hmm. menarik ya. Kalau misalnya nggak ada benjolan di kaki, nggak ada tofusnya, apakah bisa dibilang asam urat? Bisa. Karena tadi tofus itu kan salah satu bentuk komplikasi. Ibaratnya itu kalau udah ada tofus berarti itu udah cukup parah asam uratnya gitu, sudah ada komplikasinya. Nah, tapi kalau misalnya seandainya hanya bengkak saja, bahkan radang saja, mungkin belum bengkak ya, kemerahan aja nih kita lihat misalnya di jari tangan misalnya. Terus ketika dicek ternyata ya memang kadar asam uratnya 9 gitu kan, itu udah bisa dikategorikan sebagai asam urat. Bahkan ada beberapa yang misalnya gejalanya sangat minim atau nggak ada gejala sama sekali, tapi kadar asam uratnya memang tinggi. Berarti kan memang perlu distabilkan dulu kadar asam uratnya seperti itu.
Terus ada pertanyaan lagi, katanya apakah ibu hamil bisa terkena asam urat? Kalau misalnya iya, apa obat yang aman buat ibu hamil? Kalau misalnya ibu hamil ini tetap bisa terkena asam urat karena balik lagi ke faktor resikonya ya, makanan yang dikonsumsi. Terus ada memang kayak pernah baca juga kayak ada kecenderungan kalau ibu hamil itu lebih bisa terkena kayak kolesterol, asam urat, kayak gitu memang karena faktor bawaan dari kondisi hamilnya. Cuma memang untuk pengobatan pada ibu hamil sejauh ini sih lifestyle dulu tergantung sama tingkat gejala dan keparahannya. Dan kalaupun misalnya seandainya perlu pengobatan atau ada kondisi-kondisi tertentu, sebaiknya berkonsultasi ke dokter kandungan untuk sambil dipertimbangkan dan dipantau terhadap kondisi kehamilan dan tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya gitu. Soalnya kalau misalkan selama ini kalau ketemu sama pasien hamil, saya lebih ke lifestyle juga. Jadi kayak kalau hamil itu lebih sangat minim ya ngasih obat-obatnya karena pada beberapa penelitian itu obat-obat untuk ibu hamil kayak obat kolesterol, obat asam urat itu masih kategori C di mana masih belum dikatakan aman gitu loh terhadap ibu hamil. Jadi kayak lebih baik lifestyle dulu kalau misalkan memang ada gejala yang cenderung mengganggu atau misalnya memang parah itu mungkin harus juga sambil dipantau sama dokter kandungannya. Terus ada lagi, saya pernah kena anyang-anyangan, sakit saat berkemih lalu keluar seperti pasir. Setelah dicek ternyata kadar asam uratnya cukup tinggi. Apakah perlu diwaspadai? Apakah hal tersebut terjadi karena ada kristalisasi di ginjal? Nah, mulai nih overthinking. Jadi biasanya gejala anyang-anyangan itu adalah salah satu dari gejala infeksi saluran kencing. Jadi infeksi saluran kencing itu gejalanya juga beragam ya. Ada yang anyang-anyangan, ada yang nyeri saat pipis, ada yang pipisnya dikit-dikit, ada yang pipisnya panas, ada yang pipisnya berpasir. Tapi apakah semua pipis yang berpasir itu ada gangguan di ginjal? Jawabannya enggak, karena bisa jadi memang ada keluar berpasir atau gejala pipis berpasir itu hanya bagian dari gejala infeksi saluran kencing saja. Cuma memang ini kan case-nya kebetulan dibarengi sama asam urat yang tinggi gitu kan. Nah, kita belum bisa tahu apakah itu ada kristalisasi di ginjal, tapi kalau menurut saya ketika kondisi anyang-anyangannya diobati dengan antibiotik biasanya ya untuk infeksi saluran kencing, biasanya 5 hari sampai 7 hari itu sudah membaik, tidak ada keluhan lagi, kemungkinan memang hanya karena infeksi saluran kencing saja gitu. Kecuali misalnya sudah diobati kondisi anyang-anyangannya masih pipisnya berpasir misalnya atau ada gangguan pipis, susah pipis, malah nggak bisa pipis sama sekali, sakit pinggangnya misalnya, terus sakit perutnya atau sakit perut bawah misalnya kayak gitu kan. Nah, mungkin itu perlu diperiksakan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan penunjang, mungkin kayak perlu di USG apakah benar ada gangguan di ginjalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya anyang-anyangan saja, terus keluar berpasir dan setelah diobati kondisi anyang-anyangannya itu membaik, nggak ada keluhan lagi, kemungkinan besar itu memang hanya bagian dari gejala infeksi saluran kencing yang memang kebetulan pada saat itu asam uratnya juga pas lagi tinggi-tingginya. Jadi boleh diobatin dua-duanya, obatin infeksi saluran kencingnya sama obatin kondisi asam uratnya juga. Gitu. Terus ada lagi, apakah benar kulit melinjo bisa mengurangi asam urat? Nah, ini tadi saya sambil searching-searching penelitiannya. Jadi ketemu beberapa penelitian, katanya ada yang di luar negeri sama di Indonesia juga. Memang dikatakan ada efek dari komposisi yang ada di dalam kulit melinjo itu yang bisa menurunkan kadar asam urat, jadi menghambat enzim gitu kan, yang bantu bisa memecah si asam urat tadi. Cuma balik lagi ya kalau misalnya produk herbal yang belum ada aturan pakainya, kita tuh nggak pernah tahu berapa banyak sih kulit belinjo yang harus kita konsumsi untuk memecah asam urat gitu kan. Beda kalau misalnya kayak contoh kayak produk HDI. Itu kan ada aturan pakainya dan itu tertera jelas dalam MIMS ya. Jadi kalau misalnya konsumsi misalnya untuk daily 1 kali sehari gitu kan, karena setiap 1 kapsul mengandung berapa miligram seperti itu. Nah, kalau misalnya kulit melinjo, itu kita nggak tahu perlu memakannya sepiring kah, seember kah gitu kan, untuk mendapatkan dosis terapeutik itu tadi. Nah, Setoples.
Iya betul. Jadi kalau misalkan saya tuh biasanya kan suka juga tuh ada pasien, "Dok boleh nggak," gitu kan, "boleh nggak minum herbal Mhm, dulu?" Ya. Jujur aja sebelum kenal HDI, saya tuh kurang, apa ya, kurang terlalu mereferensikan herbal. Karena sebagian besar memang herbal yang ada di luaran sana itu tidak ada, dosis dan aturan pakai yang jelas, bener nggak Kak Laura? Jadi kayak mhm mhm. ekstrak ini katanya, tapi kita nggak tahu dalam satu kapsulnya itu ada berapa, atau misalnya rebusan kayu ini katanya. Emang kita tahu ibaratnya 2 batang kayu itu mengandung berapa dan mekanisme kerjanya bisa nggak? Saya itu yang saya takutkan tuh cuma satu, maksudnya ketika pasien berharap dengan pengobatan itu, tapi ternyata dosis terapinya tidak tercapai, yang ada penyakit pasien itu tambah parah gitu kan, karena tidak terobati dengan Mhm, baik. Nah, itu sebenarnya kan, dasarnya adalah kepentingan pasien. Nah, sekarang saya baru tahu, jujur saya ibaratnya baru melek herbal itu setelah kenal HDI, karena, oh bener nih ada di memes gitu, pas buka-buka memes kan, oh iya bener, bahkan kayak hygiene wash-nya aja itu masuk dalam memes, wah luar biasa banget. Jadi, semenjak ada HDI itu kayak udah melek gitu kan sama herbal. Jadi kayak setiap mhm. kali mama-mama itu kan, jujur ya, mama saya itu kadang ketemu apa aja gitu loh di Facebook, "Nak, kalau misalnya minum ini boleh nggak, Nak?" "Apa itu, Ma? Apa itu, Ma? Anak Mama nih dokter," gitu kan. Dia kayak mau minum ekstrak inilah, ekstrak itulah. Terus akhirnya setelah ketemu HDI, mama kan memang suka herbal ya, ya udah sekarang minumnya Mmm, 4-star, dan aku pun ibaratnya sebagai anaknya itu lega memberikan, advice itu, karena udah ada aturan pakai yang jelas, kita udah tahu kadar yang diminum berapa, seperti itu, gitu. iya. Nah, jadi kalau kalau pertanyaannya mengurangi, menurunkan kadar asam urat, bisa ya, tapi, belum tahu nih dalam kadar berapa, konteks terapeutiknya harus konsumsi berapa banyak, gitu kan. Jadi, mungkin kita masih perlu menunggu, ilmu itu berkembang dan menjadi suatu rekomendasi ilmiah. Karena kalau misalkan saya pribadi, Mmm, ngomongnya pasti harus berlandaskan evidence based medicine kan, harus ada landasan ilmiahnya gitu. Jadi nggak bisa yang asbun, "Bisa, kamu minum aja 2 kali sehari, kulit belinjo," gitu kan, turun asam urat misalnya. Nah jadi, iya. mungkin apakah keterbatasan saya dalam mencari research-nya begitu kan, tapi tadi sejauh yang saya cari belum ketemu, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin apakah bisa menjadi, additional terapi gitu kan, untuk kondisi asam urat. Kita juga tidak pernah tahu karena ilmu kan terus berkembang ya setiap, perkembangan zaman, seperti itu. Terus ada lagi, Dok, eee kalau kena asam urat, minum obatnya harus rutin atau kalau ada serangan aja. Nah, jadi, ini tuh tergantung kepada setiap individu, gejalanya, komplikasi apa yang terjadi, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita kena asam urat dengan gejala yang ringan, itu, tidak harus minum rutin selamanya, seumur hidup. Mungkin hanya, beberapa minggu atau berapa bulan gitu kan, sampai kadar asam uratnya sudah kembali ke range normal, seperti itu. Dan setelah dievaluasi misalnya masih tetap normal. Tapi kalau misalnya nih ternyata memang ada pada kondisi orang yang sudah terbukti misalnya kadar asam uratnya sangat tinggi, terus, tofusnya selalu radang, muncul, tambah banyak, terus atau bahkan misalnya sudah sampai terjadi gangguan ginjal, seperti itu ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan, orang-orang yang seperti ini tuh perlu mengkonsumsi dalam jangka panjang dan tentunya Mmm, harus dalam pengawasan dokter, sehingga, kita tahu kapan obat itu dinaikkan dosisnya misalnya, atau dipakai dosis yang minimal saja gitu kan, dosis pencegahan saja, seperti itu. Dan kalau misalnya mau dibarengi dengan ibaratnya apiterapi, boleh nggak? Boleh jawabannya. Karena bisa jadi ketika kita combine terapinya, misalnya yang tadinya minum obatnya mungkin misalnya 2 bulan ya baru bisa terkontrol, tapi karena kita combine 1 bulan udah terkontrol misalnya dan lebih jarang untuk kambuh lagi, kayak misalnya kayak suami Kak Laura tadi ya contohnya gitu. iya bener. Jadi seperti Tapi itu. dosisnya juga dosis terapi sih Iya, dia benar. minumnya. Mhm. Terus jus sirsak katanya membantu asam urat. Nah, ini ya sama kayak tadi ya, sama kayak kulit belinjo gitu. Nah, jadi kayak dedaun-daunan, batang-batangan, pohon-pohonan itu,
Karena dulu saya waktu kuliah itu salah satu penelitian yang saya lakukan itu adalah ekstrak kasturi. Ya, dari ada tanaman di Banjarmasin yang namanya kasturi, itu mau meneliti apakah dia mengandung senyawa antibakteri. Jadi memang ketika kita teliti ada kandungannya dan dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, tapi balik lagi ya, ketika ibaratnya kita meneliti itu keterbatasan penelitiannya berarti baru sampai di sana, belum sampai keluar evidence base. Nah, bisa jadi tadi si kulit sirsak ini kalau misalkan kita searching-searching itu ada penelitiannya sama kayak si belinjo tadi. Tapi apakah ada dosis terapeutiknya? Jadi ketimbang kita makan kulit sirsak jus sirsak misalnya tiga tiga cirat tiga panci misalnya sehari ya, yang ada ibaratnya malah gulanya banyak yang kita konsumsi misalnya. Atau misalnya kita jadi kembung gitu kan, lebih baik kita mencoba pengobatan yang memang sudah jelas terbukti ada evidence based medicine-nya seperti itu, dan kita sudah tahu dosis aturan pakainya, karena menggunakan hal yang seperti itu lebih aman, pengobatan lebih optimal, dan mencegah agar penyakit tidak mengarah ke yang lebih berat bahkan sampai ke komplikasi seperti itu. Hmm. Wow, lengkap banget Dokter Nadia udah jawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Thank you so much Dokter Nadia. Jadi intinya asam urat itu bisa kok kita berusaha untuk Mm-mm. jangan sampai kita kena lah gitu. Sebenarnya masih bisa dicegah ya, masih bisa di-manage sebenarnya si asam urat itu supaya kita nggak sampai udah parah. Yang penting lifestyle-nya ya dok ya, Ya, berarti betul. lifestyle-nya itu mesti diubah, harus yang lebih positif tadi yang udah seperti disebutkan dokter Nadia. Terus jangan self diagnosis, jadi kalau udah ada kelihatan cek ke dokter atau langsung cek ke lab itu bisa. Dan tadi satu lagi juga kalau mau ada tambahan seperti dengan jus sirsak atau dengan yang lain itu boleh-boleh aja, tapi kita nggak tahu dosis terapeutiknya seperti apa. Cuma kalau memang ada penelitian yang dibilang bagus ya nggak apa-apa gitu ya dok ya. Oke, sama jangan lupa minum Propoelix. Intinya antioksidannya harus Di harus maintain. tinggi ya, heeh, harus di-maintain supaya tubuh kita itu punya antioksidan yang cukup Ya, melawan itu semua gitu kan ya dok ya. betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Nadia. Sama-sama. eh ini nggak terasa loh, udah jam 10 lewat di tempatku. Iya, Berarti jam sama 9 Kak. ya kalau WIB ya. Luar biasa. Terima kasih banget buat rekan-rekan yang masih stay di sini terus, masih seru bareng-bareng sama kita di sini. Eh, saya ingin menginformasikan karena minggu depan kita masih dengan series Masih Muda Kok Jompo. Nah, topiknya ini relate juga pastinya karena kita kan ngomongin tentang stroke. Temenku aja umur 30-an kemarin baru habis stroke loh, Dok. Ya Iya, ampun. benar. Jadi Ada. Aku memang juga ada. ya Teman. kan, relate banget. Jadi rekan-rekan Baik silakan kan. mengundang teman-teman yang lain, mengundang keluarganya, sahabat-sahabatnya semua karena pasti ilmunya juga luar biasa dibawain oleh dokter ahli bedah syaraf, oleh dokter Roni, spesialis bedah syaraf dengan host Rian Manopo. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan. Sampai bertemu di minggu depan di acara HET berikutnya. Terima kasih Dokter Radia. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari kami berdua, mohon dimaafkan. Semua yang baik itu silahkan digunakan. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Bye-bye.